Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Lingkungan. Nah, sekarang kita dalam keadaan puasa Ramadan yang ke-18. Dan sekarang kita sedang bersama dosen hukum dan juga dosen peternakan yang sekaligus juga adalah tim penelitian PPLH Lingkungan. Boleh diperkenalkan diri Bapak, dari Bapak dulu? Oh ya, saya Ruslan, nama panjangnya Ruslan Hussein, mengajar juga di Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan juga keseharian di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNTAD, PPLH UNTAD. Oke, jadi Bapak Ruslan kesehariannya adalah dosen di Fakultas Hukum dan juga sekaligus tim penelitian lingkungan UNTAD. Seperti itu Bapak. Oke, selanjutnya ada Bapak, boleh diperkenalkan diri? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lingkungan, bertemu lagi ya. Saya Hauris, tepatnya Hauris Pati. Ada marganya Pati kan? Iya. Bukan Kris Pati ya? Bukan Kris Pati tapi Pati. Pati. Oke. Iya, saya sebagai dosen peternakan yang awalnya tadi dosen pertanian, kemudian pindah hobes menjadi dosen pertanian, tetapi pada spesifikasi bidang sosial ekonomi peternakan kan, dan juga menjadi pengurus Pusat Penelitian Lingkungan Hidup yang dinakodai oleh Bapak Profesor Dr. Nur Sang Ajik. Wah, luar biasa sekali Sobat Lingkungan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Ruslan dan juga Bapak Hauris, yang pada siang hari ini kita akan membahas tentang topik yang tidak kalah serunya dari bintang tamu kita, yaitu tentang pencemaran lingkungan yang dibahas dari aspek hukum yang akan dibahas oleh Pak Ruslan dan juga dari aspek sosial yang akan dibahas oleh Pak Hauris. Nah, untuk memulai nih Bapak, untuk mengabari kepada Sobat Lingkungan bahwa apa sih pencemaran itu sendiri, apa itu Bapak, dari segi aspek hukum dulu, setelah itu dari segi aspek sosial. Oke. Tapi kita perlu kenalan juga dengan host kita ini. Tadi belum. Oke. Iya. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakira Salsabila Erlamaka. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, khususnya mahasiswa hukum Bapak. Oke. Jadi dia hostnya kita ini semester akhir untuk penyelesaian studi S1-nya dengan konsentrasi hukum pidana. Nah, kalau di dalam Undang-Undang PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dibedakan terkait dengan pencemaran dan kerusakan. Jadi kalau pencemaran itu secara sederhananya masuknya zat, energi ataupun bahan ke dalam lingkungan hidup sehingga mempengaruhi mutu lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini adalah adanya pencemaran tentunya. Jadi adanya unsur asing. Nah, kemudian kalau kerusakan tentunya adalah ada kegiatan yang sifatnya eksploitasi, merubah bentuk, merubah tatanan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Jadi dalam hal ini tentunya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi administrasi, konsekuensi hukum perdata, termasuk juga konsekuensi hukum pidana. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi tadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran dan juga kerusakan, di mana pencemaran itu adalah masuknya sesuatu yang asing, seperti misalnya di laut ya Bapak. Di laut kalau misalnya ada limbah pabrik itu masuk pencemaran. Pencemaran. Tapi kalau misalnya kerusakan itu dia merusak tatanan. Pertambangan itu dia masuk pencemaran atau bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi adanya menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga kemudian secara umum lingkungannya jadi rusak. Nah, berarti jika terjadi pencemaran, kemungkinan besar juga pasti akan terjadi kerusakan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kita beralih lagi nih. Kalau tentang sosial nih Bapak, pencemaran menurut aspek sosial itu seperti apa? Iya, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwa supaya kita seragam, pencemaran itu adalah satu kesatuan ruang lingkungan hidup, dalamnya ada manusia dan perilakunya seperti itu kan.
dan mencangkup masalah ekosistem, sosial dan budaya. Itu kalau dari sisi aspek definisinya ya, itu lingkungan hidup. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan fakta data di lapangan yang kemarin kita sempat bersama dengan pimpinan itu melakukan perjalanan ke Morowali Utara, kan, di mana kita melewati jalan alternatif dan mendekati 20 km ke ibu kota Kolonodale. Kita mendapatkan jalan yang cukup rusak, jalanan publik, kan, yang kemudian digunakan oleh perusahaan, di mana jalan itu sangat rusak. Nah, hal inilah yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Nah, kira-kira seperti apa peran pemerintah daerah terkait dengan penggunaan fasilitas publik oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan nih sobat lingkungan dari penjelasan Pak Ruslan dan juga Pak Hauris nih, Bapak. Kan tadi saya sempat dijelaskan Bapak jalan yang ke mana, Morowali, jalan alternatif itu kan, ada melewati wilayah Desa Ganda-Ganda yang kemarin sempat beritanya mungkin masuk itu terkena banjir. Banjir daerah itu yang hampir satu desa akan rencana direlokasi kan masyarakatnya. Itu terkait dengan aktivitas tambang yang ada di wilayah atas dataran tinggi, yang kemudian dampak yang dirasakan adalah adanya banjir gitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih Pak, tidak usah jauh-jauh ke Morowali. Ya. Kalau kita ke wilayah Donggala kan, itu bagaimana itu Bapak? Di jalanan ke sana kan juga sangat berabu, lingkungannya kurang baik untuk masyarakat. Apalagi kalau kita mau refreshing kan, kita mau ke Tanjung Karang nih teman-teman. Tapi untuk melewati jalanan ke Tanjung Karang menuju ke sana itu kan jalanannya sangat rusak, Bapak. Ya. Itu bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, itu dia kan. Artinya beberapa fakta di lapangan ini bukan hanya di wilayah daerah, bahkan di Kota Palpun sendiri yang merupakan ibu kota provinsi ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, itu banyak aktivitas tambang di sana. Nah, aktivitas ini yang menyebabkan salah satunya polusi debu kan, yang mungkin dari sisi kesehatan bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, kalau dari orang kesehatan bilang. Nah, ini juga sangat berbahaya. Sampai hari ini belum ada solusi yang tepat untuk pemerintah. Apa yang harus dilakukan selama ini, kalaupun masyarakat melewati jalan itu pasti akan terpapar dengan debu dari kendaraan-kendaraan yang melewati area jalanan publik itu, atau memang perusahaan-perusahaan itu. Nah, sampai hari ini tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, itu belum ada solusi yang tepat. Bagaimana mengalihkan jalur sesungguhnya jalannya perusahaan ini agar tidak mengganggu jalan dan tidak menyebabkan polusi yang ada. Ya. Nah, ini yang harus memang kita cari titik tengahnya. Ini bagaimana solusinya, seperti itu. Ya. Gitu. Nah, Bapak tadi sudah membahas tentang bahwa itu juga berpengaruh kepada masyarakat karena mengakibatkan gangguan medis seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, nih Bapak, saya mau bahas dari segi hukum lagi. Kalau tentang lingkungan, tentunya ada yang dinamakan AMDAL, Bapak, untuk menetralisirkan. Bagaimana dengan AMDAL, Bapak? Apakah Bapak bisa menjelaskan kepada sahabat lingkungan apa sih AMDAL itu? Oke. Terkait dengan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, Undang-Undang PPLH ini sudah mengatur, itu diatur pada bagian yang namanya instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Jadi instrumen pencegahannya itu yang pertama ada yang namanya kajian lingkungan hidup strategis, KLHS. Ini muatan KLHS ini adalah perencanaan pembangunan yang berwujud RPJP dan RPJMD, itu wajib yang namanya KLHS. Jadi Pak Hauris ini adalah tenaga ahli menyusun KLHS. Di antaranya saya tahu itu adalah Kabupaten Banggai Laut,
itu beliau tenaga ahli menyusun KLAS, RPJP dan juga RPJMD-nya. Nah, makanya beliau banyak uang nih. Nah, terus yang berikutnya adalah instrumen yang berikutnya, ada namanya instrumen yang disebutkan tadi, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Kemudian ada lagi yang lain, UKL, UPL. AMDAL dan UKL UPL itu menjadi bagian instrumen yang berikutnya, namanya izin lingkungan. Singkatnya, terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari kegiatan perorangan maupun badan usaha di bidang pertambangan atau yang bersentuhan, yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup, itu wajib izin lingkungan, apakah berbentuk AMDAL maupun juga UKL UPL. Selain itu ada lagi instrumen yang lain yang namanya adalah audit lingkungan. Nah, ini untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan, kegiatan pengangkutan yang dipermasalahkan tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya ada prosedur yang dilanggar dari sisi aspek perencanaannya, maka itu harus diperbaiki, dilakukan penataan ulang. Kalau misalnya sudah dipenuhi aspeknya, aspek perencanaannya, maka itu yang harus dipertahankan. Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup ini, PPLH, itu sudah mengatur terkait dengan instrumen pencegahan dan kerusakan lingkungan agar tidak menimbulkan, ataupun kalau ada dampak itu bisa segera dipulihkan, diatasi, sehingga lingkungan itu tetap berkelanjutan dan lestari. Yang masalahnya memang adalah terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan kerja dalam tanda kutip birokrasi dinas terkait untuk melakukan pengawasan monitoring terkait dengan implementasi instrumen tadi. Nah, jadi di sini ada peran daripada eksekutif, pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di sana perluasannya adalah DPRD, dan juga ada instrumen penegakan hukum, aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, termasuk pihak keamanan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari aturannya, undang-undangannya sudah sangat jelas ya Bapak? Iya, sudah. Tinggal bagaimana pengimplementasikannya ke lingkungan dan masyarakat, seperti itu. Iya, benar. Nah, saya juga mau bertanya nih Bapak, untuk kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya perusahaan tambang, nah apa sih konsekuensi yang mereka terima apabila mereka melanggar dari aturan itu, Pak? Oke. Jadi ini terkait dengan konsekuensi hukum ketika terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Jadi misalnya Pak Horis menemukan terkait dengan fakta tadi. Ya. Tentunya di sini adalah kita dorong pemerintah daerah itu melakukan tugas dan fungsinya, termasuk juga DPRD melakukan fungsi pengawasan apakah regulasi termasuk juga produk hukum daerah terkait dengan instrumen sehingga terjadinya tadi pencemaran dan kerusakan itu sudah dipenuhi atau tidak. Jadi dia bisa melakukan yang namanya kunjungan lapangan, kemudian bisa mengundang rapat dengar pendapat di DPRD ataupun juga di lingkungan Pemda. Nah, sehingga kalau ternyata dari semua proses itu ditemukan ada pelanggaran, maka bisa dilakukan yang namanya penegakan hukum lingkungan. Jadi penegakan hukum lingkungan itu hasilnya itu bisa berbentuk pertama teguran. Jadi teguran kepada individu ataupun kepada badan hukum perusahaan yang melakukan pelanggaran tadi. Jadi bisa teguran. Kemudian yang kedua adalah bisa teguran tertulis. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan adalah pembekuan penghentian sementara izin. Penghentian sementara aktivitas. Jadi tidak boleh ada aktivitas sebelum permasalahan ini diatasi, sebelum izin ini dipenuhi. Atau yang keempat adalah pembekuan sementara izin. Atau yang paling terakhir itu adalah pencabutan izin. Jadi itu instrumen hukum administrasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk penerbitan izin. Nah, jadi juga dilihat di sini mana izin yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah pusat tentunya, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Karena prinsipnya adalah siapa yang menerbitkan izin, maka dia yang bisa mencabut izin.
dalam hal memberikan sanksi administrasi tadi. Tapi tentunya dalam hal ini yang saya sebutkan tadi ada 5, tentu tunduk pada pembekuan izin sama pencabutan izin. Tapi yang untuk namanya teguran tertulis, penghentian sementara sesuai kewenangan pemerintah daerah setempat itu bisa dilakukan. Karena kalau itu dia tidak lakukan juga penegakan hukum administrasinya, maka dia dianggap tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang yang lain. Dalam hal ini adalah undang-undang pemerintah daerah. Nah, aspek lainnya itu masih ada penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana. Nah, saya bisa jelaskan ini kalau misalnya ditanyakan lagi. Nah, karena Bapak sudah menyinggung, jadi saya mau bertanya ini Bapak. Iya. Kebetulan saya juga konsentrasi di hukum pidana. Saya mau bertanya ke Bapak, kalau misalnya pencemaran lingkungannya konsekuensinya di pidana itu bagaimana, Bapak? Oke, jadi Pak Urus kita sharing saja ini ya. Iya. Nah, kita sharing, tentunya Pak Urus juga nanti bisa memberikan pandangannya dari sisi aspek sosial, kemudian bisa menguraikan terkait dengan fakta-fakta. Nah, ini ditanyakan terkait dengan pidana. Jadi kalau di pidana itu berarti pertama subjek penegak hukumnya dulu, aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum di sini adalah tentunya ini pihak kepolisian, pihak kejaksaan, ini bisa melakukan penegakan hukum, termasuk dalam hal ini adalah KPK ketika dia berdimensi korupsi. Karena kan kita lihat banyak kegiatan ataupun aktivitas pertambangan, baik dari sisi proses perizinannya maupun sudah dalam kegiatan eksploitasinya, itu juga ternyata bermasalah dari sisi perizinan ataupun kegiatannya, dan itu bermasalahnya kemudian menjerumus kepada aspek pidana. Misalnya beberapa perusahaan yang ternyata dia tidak memenuhi legalitas perizinan, tapi ternyata diloloskan, sehingga di sana ada peran kong kali kong daripada pejabat dan juga pihak perusahaan, dan itu terendus oleh pihak penegak hukum sehingga dikatakan sebagai pelanggaran ataupun kejahatan pidana. Berikutnya pula ada juga pada saat kegiatan eksploitasi. Jadi misalnya dalam lingkup sekian kegiatan pertambangannya yang dilaporkan, dan itu ada kalau dia resmi ada penerimaan negara di sana, ada pajak, ada retribusi yang bisa masuk, tapi ternyata tidak semua dilaporkan. Ada sebagian yang tidak dilaporkan. Nah, di sana pula sudah ini kegiatan eksploitasi, tapi kemudian di sana ada kejahatan pidana yang sumber daya alam tergerus, kemudian terkikis dan bisa terancam habis, tapi penerimaan negara itu tidak maksimal karena hanya sebagian yang dilaporkan, tapi sebagian lagi tidak dilaporkan. Nah, itulah sehingga muncul permasalahan pidana di sana. Ini dari sisi aspek hukum pidananya. Nah, ini di luar kita mempermasalahkan misalnya, Pak, bagaimana dengan pihak APH sendiri yang kemudian bermain dalam proses penegakan hukum itu? Ini itu aspek lain. Saya tadi jelaskan pada aspek normatifnya. Nah, jadi tapi kalau mau diperluas lagi silakan. Nah, saya mau bertanya lagi nih Bapak. Nah, kan kemarin ini kita lagi viral masalah tentang ada korupsi yang 300 lebih triliun itu? Ya 900 untuk 900. Pertamina kan hampir 1 part Iya. gitu, Pak. Itu kan sangat-sangat merugikan negara Bapak. Nah, bagaimana menurutnya Bapak dengan KUHP baru nih? KUHP baru ya kita kan ada ada tentang pengaturan pidana mati masih tetap diakui tapi dibatasi dengan percobaan 10 tahun. Apakah menurut Bapak pidana mati ini dapat dijatuhkan kepada pencemaran orang yang melakukan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang benar-benar merugikan negara seperti 300 triliun, 900 triliun itu kan sangat merugikan negara Bapak. Bagaimana menurut Bapak apakah pidana mati itu bisa untuk dijatuhkan kepada mereka? Karena di KUHP kita yang diakui untuk pidana mati itu masih terorisme, narkoba, terus masalah HAM berat dan korupsi salah satunya Bapak. Tapi korupsinya dalam bentuk ya negara saat sedang berada di keadaan darurat saja. Kalau misalnya tentang pencemaran lingkungan yang sangat merugikan negara seperti ini, menurut Bapak bagaimana? Apakah bisa dijatuhkan pidana mati atau bagaimana? Wah, tambah serius ini Pak Urus. Iya, saya juga kalau soal ini bidangnya beliau ini. Dia lagi menulis
terkait dengan pidana mati. ya. Oke, saya dulu Pak Arus ya. Iya, silakan. Jadi penerapan pidana mati dalam aspek lingkungan. Ya. Pertama, sebelum masuk ke praktisnya, kita itu menganut asas legalitas. Ya. Asas legalitas itu namanya tidak ada perbuatan yang bisa dihukum kalau tidak ada undang-undangnya. Ya. Sekaitan dengan itu, penerapan hukuman mati itu ataupun pidana mati itu hanya pada pidana yang khusus, Ya. pidana yang spesifik. Nah, tadi sudah disebut, bisa pidana yang spesifik itu misalnya terorisme, ya, itu pidana mati, hukuman maksimalnya. Narkoba. Kemudian narkoba, itu pidana mati. Kemudian pencucian uang, nah, itu pidana mati. Kemudian tindak pidana korupsi, itu Ya. pidana mati. Tapi dia diatur di dalam undang-undang sendiri. Misalnya tentang korupsi berarti diatur di dalam undang-undang korupsi. Kemudian makar, itu pidana mati juga. Nah, selain daripada itu, setahu saya di luar daripada pidana khusus tadi itu belum mengatur terkait dengan pidana mati. Nah, ini mohon maaf keterbatasan saya membaca dan juga memahami KUHP baru. Pemahaman saya masih KUHP yang lama, Ya. yang berlaku saat ini. Ya. Tapi kan sudah ada KUHP yang baru yang sudah ditetapkan oleh DPR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. 2023 itu KUHP baru. Yang berlaku dia kapan? Tahun 2026 tanggal 2 Januari. Tahun 2026 tanggal 2 Januari. Dia sudah mulai berlaku KUHP yang baru ditetapkan Ya. itu. Jadi itu saya punya pemahaman sehingga secara teknis untuk pencemaran lingkungan di dalam Undang-Undang PPLH itu tidak mengatur terkait dengan pidana mati. Lalu bagaimana? Apakah pidana mati itu di dalam Undang-Undang korupsi? Ini kan banyak, ada kasus korupsi yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Nah, ketika dia memakai pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan modus dan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, itu bisa dijerat dengan pidana mati. Nah, tapi kan pidana mati itu adalah pidana maksimal yang dilakukan secara terbatas. Ya. Nah, artinya itu adalah dia sudah melalui semua upaya. Tingkat pertama, kemudian banding, kasasi, sudah peninjauan kembali, sudah permohonan pengampunan kepada presiden, kemudian ditolak. Setelah semua itu dia lakukan, upaya hukum itu, dan tetap putusannya pidana mati ditolak, maka baru bisa dilakukan eksekusi terhadap pidana mati itu. Tapi dalam hal ini tetap undang-undangnya pakai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, tidak pakai Undang-Undang PPLH 32 2009. Jadi itu saya punya pemahaman. Tapi kalau boleh saya tahu, kita sharing saja. Apakah terbuka yang sifatnya ius constituendum, penerapan pidana mati kepada peraturan-peraturan di luar daripada undang-undang khusus tadi itu? Kenapa itu Bapak? Iya, menurut Anda gimana host kita ini? Agar saya dapat pengetahuan juga nih. Karena dia sudah dapat informasi tentang undang-undang baru kan yang akan diberlakukan 2 Januari 2026 dan terkait dengan hukuman mati bagi koruptor. Saya pikir yang poin keempat itu juga masuk, Pak, kan? Karena yang pertama adalah dari sisi, mungkin ini saya contoh ya, dari sisi sosial ini narkoba kan, itu menyebabkan orang bisa meninggal kan, penyebab sama orang banyak. Ini dari sisi lingkungan justru lebih cepat korban yang mendapatkan. Misalnya, salah satu contoh yang terjadi misalnya di Morowali Utara, wilayah Desa Ganda-Ganda. Akibat adanya aktivitas tambang itu banjir ada. Banjir yang terjadi itu bahkan bisa menelan korban. Nah, itu hanya dari sisi korban, belum dari kerugian material oleh masyarakat. Sekarang saya pikir mungkin ini bisa juga ini dari orang hukum ya. Artinya saya melihatnya secara sepintas seperti itu, bahwa mungkin bisa diterapkan kalau memang itu bisa menyebabkan bencana yang memang berbahaya kan bagian. Nah, beliau kan mendalami terkait dengan pidana mati. Masih belajar juga ini Bapak. Jadi kalau di dalam KUHP baru kita itu pidana mati dibatasi. Contohnya adalah pidana mati di dalam KUHP baru tidak lagi menjadi golongan pidana pokok,
tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus. Artinya pidana mati dapat dijatuhkan atau dapat berlaku, tetapi hakim itu harus menjatuhkan sebagai upaya terakhir atau alternatif terakhir, pilihan terakhir kepada terpidana untuk lebih mengayomi dan juga mencegah terjadinya pidana ini lagi. Seperti itu Bapak. Jadi pidana mati yang awalnya adalah pidana pokok tidak lagi menjadi pidana pokok, Alternatif. tetapi pidana yang bersifat khusus. Seperti itu. Setelah itu kan kalau misalnya di KUHP lama kita cuma bisa melakukan upaya luar biasa saja sampai di situ saja. Tapi kalau di KUHP baru kita diberikan masa percobaan Bapak untuk terpidana mati. Nah, masa percobaannya ini masa percobaan 10 tahun kepada terpidana mati. Apabila dia sudah divonis sebagai terpidana mati, terus hakim menyatakan bahwa dia dapat dilakukan masa percobaan selama 10 tahun seperti itu. Jadi tidak langsung dieksekusi mati, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lagi sesuai dengan tujuan hukum kan Bapak, yaitu memberikan kepastian, kemanfaatan dan juga keadilan. Jadi terpidana mati ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi lagi tindak pidananya, seperti itu Bapak. Oke, biar tuntas saya mau bertanya dulu. Ketidakadilan ini dalam tataran ini kan terhadap dirinya si korupsi atau ke masyarakat kan. Nah, yang kita lihat ketidakadilan ini dia melakukan korupsi yang dirugikan masyarakat. Artinya yang melakukan ini si orangnya ini, mengapa dia harus ada lagi yang namanya ketidakadilan kesempatan yang sebenarnya sudah terbukti ini sudah melakukan korupsi. Nah, kalau itu kita tidak lakukan hukuman mati yang sudah ada dalam KUHP baru kan, tentu saja ini orang akan nantilah. Semakin seru ini Bapak. Iya kan? Kalau pidana mati pro dan kontranya sangat. Sebelum ditanggapi saya mau tambahkan dari sisi aspek yuridisnya. Singkatnya, saya setuju pidana mati. Tapi bagaimana mengcounter orang yang kontra pidana mati? Dia argumentasi yuridisnya begini. Bahwa di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di pasal 28 itu pada bagian bab hak asasi manusia dia menyebutkan salah satu hak manusia itu yang tidak bisa dicabut dan diganggu dalam keadaan apapun adalah hak hidup. Nah, sehingga ketika negara mengambil itu, berarti dia negara dalam hal ini yang melakukan kekuasaan yudisial itu telah melakukan pelanggaran hak asasi, pelanggaran undang-undang dasar. Bukan hanya pelanggaran undang-undang ini, tapi pelanggaran undang-undang dasar. Nah, argumentasi yuridis tadi dari pihak yang kontra menurut Anda bagaimana? Kalau dari pihak yang kontra, Bapak, itu kan ada 28A ya, kalau tidak salah, tentang bahwa tidak ada yang dapat mencabut hak hidup seseorang. Tapi kita bisa lihat di 28I ya, kalau tidak salah, bahwa hak seseorang itu juga dibatasi oleh hak lainnya. Jadi ketika seseorang itu mengambil hak orang lain, maka negara bisa ikut juga Bapak membatasi haknya seperti itu untuk mengayomi masyarakatnya. Kita juga bisa lihat instrumen internasional Bapak di Konvensi Hak Sipil dan Politik itu di pasal 6 ICCPR bahwa hukuman ayat 1-nya dibilang tidak ada yang dapat mencabut hak hidup seseorang. Namun di ayat 2-nya kita bisa lihat Bapak bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan, tetapi hanya untuk kejahatan yang dianggap oleh negara itu adalah kejahatan serius. Seperti itu. Jadi secara yuridisnya, karena Indonesia itu telah meratifikasi ICCPR, maka seharusnya Indonesia hukuman mati itu tidak bertentangan Bapak dengan konstitusi kita. Karena di 28I kalau tidak salah atau 28J ya, kalau tidak salah ada pembatasan hak orang lain juga. Dan juga di ICCPR, kebetulan Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, di ayat 2-nya pasal 6 mengatakan bahwa hukuman mati itu dapat dilakukan, tetapi khusus untuk kejahatan yang sangat serius saja. Seperti itu Bapak. Kalau orang-orang yang kontra, korupsi itu kan sangat serius ya, merugikan banyak orang. Nah, bahkan sampai 900. Korupsi bisa dipidana mati Bapak, tapi dalam keadaan darurat saja. Seperti misalnya yang kemarin
COVID kan kita dalam keadaan darurat Bapak. Tapi yang salah satu menteri itu kan tidak mendapatkan pidana mati. Oke, sebelum kita fokus kembali ke topik pembahasan utama, Ya. ya, Sangat betul, sulit sekali. saya sependapat dengan argumentasi yuridis tadi, Ya. tapi saya mau tambahkan itu bahwa melihat konstitusi ini jangan hanya lihat satu ayat ataupun pasal saja, Ya. tapi lihat juga pasal ayat yang lain yang tidak disebutkan. Ya. Nah, ada pasal dan ayat lainnya itu, tapi dalam lingkup bab hak asasi manusia itu menyebutkan bahwa setiap orang itu wajib tunduk dan taat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan pemerintahan. Artinya, selain yang disebutkan tadi bahwa kita itu memiliki hak dan kewajiban. Ya. Saya memiliki hak untuk hidup, tapi kewajiban saya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi juga menjaga hak hidup orang lain. Ya. Ketika kemudian saya tidak melaksanakan kewajiban saya untuk menjaga hak hidup orang lain dalam melakukan, sehingga melakukan misalnya pidana korupsi, kejahatan khusus tadi, maka kewajibannya juga hanya juga menjadi dibatasi Ya. karena tidak melaksanakan kewajiban secara maksimal. Ini kan untuk tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Undang-undang korupsi menyatakan jangan korupsi. Ya. Undang-undang teroris mengatakan jangan Ya. jadi teroris. Nah, tapi ketika itu dilanggar, maka pembatasan juga berlaku terhadap hak tadi itu, hak untuk hidup. Karena pembatasan hak, maka menjadi legal lah penerapan hukuman Hukuman mati. mati. Jadi kita membaca pasal dan ayat berikutnya di dalam bab hak asasi manusia. Oke, silakan lanjut ke fokusnya kalau masih ada yang kita mau bahas. Oke, lanjut nih Bapak. Tadi kita kan sudah membahas pembahasan yang sangat berat, pidana mati. Sekarang kita beralih lagi nih Bapak. Saya mau tanya tadi Bapak sempat singgung kalau Pak Hauris ini tim dari kajian lingkungan strategis. Kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Di Sulawesi Tengah Bapak. Iya, Sulawesi Tengah. Nah, saya pengen tahu nih Bapak, apa saja sih aktivitas dilakukan oleh tim ini dan jadi- sudah pernah kemana saja? Nah, itu menarik. Nah, maksudnya begini, kaitan dengan lingkungan hidup, satu instrumen lingkungan hidup itu, pencegahan pencemaran, adalah kajian lingkungan hidup Ya. strategis. Nah, bagaimana KLHS perencanaan pembangunan daerah ini dalam mengontrol Ya. jangan sampai ada kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup. Bagaimana muatannya KLHS itu, Pak? Iya, iya, KLHS kajian lingkungan hidup strategis ini sedikit berbeda dengan yang namanya AMDAL ya. Ya. Kalau AMDAL itu mungkin terkait dengan aktivitas perusahaan untuk mendapatkan izin dengan area yang cukup besar, kan? Tapi KLHS ini terkait dengan dokumen-dokumen yang pemerintah siapkan baik di 5 tahun maupun 20 tahun, kan? Jadi setiap dokumen itu harus memerlukan yang namanya kajian lingkungan hidup, mau itu RPJMD, RPJPD, kan? Nah, tetap sebenarnya setiap harus ada kajian lingkungan hidupnya. Setiap dokumen yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu sebagai dokumen pengawal, kan? Untuk contohnya seperti ini. Kalau misalnya pemerintahan itu adalah sebuah mobil yang memang harus melaju kencang, kan, untuk pembangunan. Nah, KLHS itu adalah remnya, bahwa di wilayah ini jangan terlalu cepat, kan? Nah, ada titik-titik tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan. Nah, disitulah peran KLHS mengatakan, oh ya bagian ini tidak bisa kita buat di sini, harus kita pindahkan ke sini, kan? Sehingga tadi tidak menyebabkan mungkin bencana ya, karena dari sisi tim kajian lingkungan hidup itu misalnya tidak sesuai, kan? Nah, seperti itu kajian-kajian KLHS dalam lingkungan hidup, sehingga dalam pembangunan pemerintah itu ada yang namanya patron, ada yang namanya rel yang harus dilalui, kan? Tidak serta-merta pemerintah diberikan otonomi penuh untuk melaksanakan pembangunan itu tanpa melihat yang namanya lingkungan hidup. Nah, seperti itulah fungsi dari KLHS kajian lingkungan hidup yang berada di bagian-bagian dokumen tadi ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi KLHS ini untuk mengontrol pemerintah dalam melakukan pembangunan. Oke. Nah, jadi gitu ya, sobat lingkungan, kita sudah bincang-bincang tentang pencemaran lingkungan dari aspek hukum dan juga aspek sosial.
Untuk itu teman-teman, kayak kita sudah mau berbuka puasa ini Bapak. Iya. Jam sudah mau dekat berbuka. Kita akan berjumpa lagi di podcast atau pembahasan selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.